Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha, gimana kabar kalian semua pada pagi hari ini? Insya Allah semoga anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Ibu doakan semoga kita semua yang berkesempatan untuk hadir melalui pembelajaran online kita kali ini senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan perdana kita kali ini, Ananda sekalian berjumpa bersama dengan saya, Ibu Sari, dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12. Baik Ananda sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu mengajak Ananda sekalian untuk berdoa bersama-sama sebagai awal dari proses belajar kita pada hari ini. Mari kita seraya mengangkat tangan sambil memohon doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Rabbal Alamin. Iya. Ananda sekalian, setiap kita mengawali dan menyudahi segala sesuatu, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengawalinya dengan berdoa. Karena niat yang baik, insya Allah usaha yang kita lakukan akan berjalan dengan baik. Pada pertemuan perdana kita kali ini, kita akan membahas materi tentang berpikir kritis sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Al-Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Itu tadi adalah Surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Nanti tolong Ananda sekalian di rumah dipelajari dan dibaca berulang-ulang sesuai dengan hukum tajwid yang berlaku. Baik Ananda sekalian, selanjutnya kita beralih pada asbabun nuzul dari Al-Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Anak soleh soleha, asbabun nuzul adalah sebab akibat diturunkannya suatu ayat di dalam Al-Quran. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya,
"Bukti apakah yang dibawa Musa kepadamu?" Lalu mereka menjawab, "Tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya." Lalu kemudian mereka juga mendatangi kaum Nasrani dan bertanya, "Bagaimana halnya dengan Isa?" Lalu dijawab, "Isa menyembuhkan mata orang buta sejak lahir dan penyakit sopak, serta menghidupkan orang yang sudah mati." Lalu selanjutnya mereka juga mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Mintalah kepada Tuhanmu agar bukit Safa itu menjadi emas untuk kami." Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan turunlah ayat ini, Al-Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Itu tadi adalah asbabun nuzul dari Al-Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Selanjutnya kita akan beralih pada isi kandungan Al-Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Ayat 190 menjelaskan bahwa tatanan langit dan bumi serta bergantinya siang dan malam secara teratur menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehebatan pengetahuan dan kekuasaannya. Ayat 191 menjelaskan bahwa orang yang berakal selalu menggunakan akal pikirannya, mengambil ibroh atau manfaat, hidayah, dan menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu mengingat Allah, berzikir dalam keadaan apapun. Ya, itu tadi adalah 2 poin utama dari isi kandungan Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Ananda sekalian, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan berpikir kritis dalam Islam. Tentu, Ananda sekalian sudah mengetahui atau ada yang bahkan belum mengetahui apa itu berpikir kritis. Nah, berikut kita akan membahas tentang apa itu berpikir kritis dan bagaimana cara penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Anak soleh-soleha, berpikir kritis bukanlah berpikir dengan tanpa suatu batasan. Karena pada dasarnya kemampuan berpikir kita sebagai manusia itu memiliki suatu keterbatasan. Hasil pemikiran manusia itu bersifat terbatas. Dan kebenaran yang dimiliki manusia itu bersifat relatif. Relatif itu maksudnya seperti ini anak-anak sekalian. Baik menurut si A misalnya, belum tentu baik juga menurut si B. Begitu juga sebaliknya. Tidak baik menurut si A, belum tentu tidak baik menurut si B. Nah, itu yang dinamakan dengan relatif. Anak-anak sekalian, contoh penerapan dalam Islam itu seperti terjadinya perbedaan pendapat terhadap para ulama fikih. Jadi di sini terjadinya perbedaan pendapat ini dalam tata cara beribadah. Jadi seperti yang tadi Ibu sampaikan, baik menurut si A belum tentu baik menurut si B. Di sini juga ada contoh tentang 2 imam. Imam Syafi'i, di mana ketika beliau sholat subuh, beliau membaca doa kunut. Dan yang kedua, Imam Hanafi. Nah, di mana Imam Hanafi ini ketika sholat subuh beliau tidak membaca doa kunut. Jadi pada satu ketika kedua ulama fikih ini dipertemukan dalam satu waktu, di mana waktu itu adalah waktu sholat subuh. Nah, pada satu waktu ini yang menjadi imam yaitu Imam Hanafi. Nah, otomatis Imam Hanafi ini ketika melaksanakan sholat subuh beliau tidak membaca doa kunut. Dan di situ Imam Syafi'i menjadi makmum dan Imam Hanafi ini menjadi imam. Tapi dengan adanya perbedaan, tidak ada terjadi perselisihan di antara kedua para ulama ini. Begitu juga sebaliknya,
ada satu momen juga di mana Imam Hanafi menjadi makmum dan Imam Syafi'i ini menjadi imam. Nah, otomatis Imam Syafi'i membaca doa kunut, sementara Imam Hanafi ini yang menjadi makmum mengikuti apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Nah, kembali lagi bahwa perbedaan yang niatnya sama, tujuannya sama, itu adalah perbedaan yang disebut dengan rahmat. Nah, ananda sekalian, terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita, mereka tidak menjadikan perbedaan itu sebagai sesuatu hal yang perlu dipermasalahkan, tetapi mereka menjadikan perbedaan pendapat itu untuk bisa saling menghargai, bisa saling menerima perbedaan yang ada. Dan di sini mereka bisa berpikir secara kritis, di mana kebenaran berpikir manusia itu terbatas atau relatif. Dalam artian, baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain, atau baik menurut orang lain belum tentu baik menurut kita. Bisa saja menurut orang lain salah, tapi ternyata menurut Allah itu benar. Dan bisa saja menurut kita itu benar, tapi menurut Allah itu salah. Nah, itu yang diterapkan oleh para ulama kita, menerima perbedaan dengan cara berpikir yang baik. Nah, itu tadi contoh sederhana berpikir kritis dalam Islam. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang manfaat dari berpikir kritis. Ananda sekalian, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan surah atau ayat yang memerintahkan kepada manusia untuk mampu berpikir kritis, di mana ketika kita sebagai manusia berpikir secara kritis, maka kita akan dapat merasakan banyak sekali manfaatnya manakala kita berpikir secara kritis. Nah, anak soleh-soleha, di sini akan Ibu jelaskan 5 manfaat dari berpikir kritis. 5 manfaat berpikir kritis. Yang pertama, yaitu memiliki solusi atau jawaban dan ide-ide kreatif. Jadi, ketika ada pertanyaan atau persoalan, kita mampu menjawab dengan baik serta menyelesaikan persoalan tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu mudah memahami pemikiran orang lain, tidak kaku atau fleksibel dalam mengutarakan pendapat, karena kita sudah terbiasa dengan berpikir kritis. Dan yang ketiga adalah kita mampu memperbanyak kawan dan rekan sejawat yang baik. Kalau kita terbiasa berdiskusi, bersosialisasi, otomatis akan menambah pengetahuan juga kawan. Dan yang keempat yaitu mampu berpendapat secara mandiri dan tidak mengistimewakan pendapat orang lain. Jadi anak soleh-soleha, ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, kita akan mampu menyelesaikan serta mampu memutuskan dari hasil pemikiran kita sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Dan yang terakhir yaitu sering menemukan peluang dan kesempatan baru dalam segala hal. Baik, anak sekalian, itu tadi adalah 5 manfaat dari berpikir kritis. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yang dapat kita ambil yaitu kita harus senantiasa membiasakan diri untuk selalu berpikir kritis, karena akan banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan manakala kita senantiasa berpikir kritis. Harapan Ibu setelah Anda sekalian mempelajari materi berpikir kritis pada pagi hari ini, yaitu Anda sekalian mampu membaca Al-Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191 dengan baik dan benar sesuai dengan tajwidnya. Kemudian harapan Ibu, Anda sekalian dapat memahami isi materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, sehingga Anda sekalian bukan hanya mampu memahami, tetapi mampu juga melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari Anda. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf dari Ibu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.